Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu sore itu, Jakarta kembali dilanda kemacetan parah. Ribuan kendaraan berhimpitan di jalan, klakson bersaut-sautan, dan para pengendara mulai gelisah. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria tampak berlari di antara mobil-mobil yang tak bergerak. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Pak, tolong! Istri saya mau melahirkan," teriaknya penuh kepanikan. Pak Budi, seorang polisi lalu lintas yang sedang bertugas di persimpangan, segera menoleh. Matanya langsung tertuju pada pria yang berlari ke arahnya. Di belakangnya, sebuah mobil berwarna hitam tampak berhenti di tengah jalan. Pak Budi tak menunggu lama. Ia segera berlari mengikuti pria itu menuju mobilnya. Begitu sampai, ia melihat seorang wanita duduk di kursi belakang. Wajahnya basah oleh keringat. Tangannya mencengkeram perut yang sudah membesar. "Pak, mohon bantuannya." "Saya nggak bisa nunggu lama lagi." Suara wanita itu lemah, tetapi raut wajahnya menunjukkan kesakitan yang luar biasa. Pak Budi segera berbicara melalui radio, meminta bantuan ambulans. Namun, informasi yang ia terima membuat hatinya mencelos. Ambulans terjebak di kemacetan dan tidak bisa segera sampai. "Saya harus melakukan sesuatu," gumamnya dalam hati. Waktu terus berjalan dan kondisi ibu itu semakin kritis. Pak Budi tahu dia tak bisa hanya berdiri menunggu ambulans yang tak kunjung datang. Dengan sigap, ia meniup peluit panjang, mencoba membuka jalan bagi mobil tersebut. "Semua kendaraan mohon beri jalan. Ini darurat," serunya lantang. Beberapa pengendara mulai memberi celah, tetapi kemacetan terlalu padat. Mobil mereka masih terjebak. Pak Budi segera mengambil keputusan berani. "Kita tak bisa menunggu lagi. Kita harus membawa ibu ini ke tempat yang lebih aman," katanya. Dengan bantuan beberapa pengendara, mereka memindahkan si ibu ke trotoar. Pak Budi membuka jaket dinasnya dan menggelarnya di tanah sebagai alas. Seorang ibu-ibu yang berada di sekitar mendekat. "Pak, saya punya kain bersih di toko saya. Saya akan ambilkan." Seorang pria yang bekerja di apotek terdekat juga ikut membantu. "Saya punya peralatan P3K. Saya akan bawa sekarang," katanya sambil berlari. Pak Budi menghubungi rumah sakit terdekat dan menerima instruksi dari dokter yang sedang bertugas. Ia tahu ini bukan tugasnya sebagai polisi, tetapi sebagai manusia, ia tak bisa tinggal diam. Dan wanita itu semakin kesakitan. Napasnya terengah-engah, tangannya mencengkeram kuat lengan suaminya. "Pak, saya nggak kuat lagi," rintihnya. Pak Budi berlutut di sampingnya, berusaha tetap tenang. "Bu, tarik napas dalam-dalam ya. Saya di sini. Kita akan melewati ini bersama." Seorang bidan yang kebetulan melintas melihat kerumunan dan segera turun tangan. "Saya bidan, biarkan saya membantu," katanya. Warga sekitar mulai membantu sebisanya. Beberapa orang menutupi area dengan kain untuk memberi sedikit privasi. Suami si ibu terus menggenggam tangannya. Air matanya berlinang. "Saya di sini, sayang." "Kamu kuat," bisiknya penuh harap. Pak Budi tetap siaga di samping, memastikan segalanya berjalan lancar. Waktu terasa begitu lambat, tetapi akhirnya tangisan bayi terdengar menggema di tengah hiruk-pikuk jalanan. Semua orang yang menyaksikan momen itu langsung bersorak haru. Beberapa warga bahkan menitikkan air mata. Bidan itu dengan cekatan membungkus bayi yang baru lahir dengan kain bersih. Bayinya laki-laki, sehat dan selamat, katanya dengan senyum lebar. Ibu yang tadi kesakitan kini tersenyum lega, meski tubuhnya masih lemah. Suaminya menangis bahagia, mencium tangan istrinya penuh rasa syukur. Pak Budi menghela napas lega. Ini pertama kalinya ia menyaksikan persalinan secara langsung. Ia tak menyangka
bahwa di tengah tugasnya sebagai polisi lalu lintas, ia justru menjadi saksi momen luar biasa ini. Saat ambulans akhirnya tiba, ibu dan bayinya segera dibawa ke rumah, sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sebelum masuk ke dalam ambulans, suami si ibu menghampiri Pak Budi. "Pak, saya nggak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak. Kalau Bapak nggak ada, saya nggak tahu harus bagaimana," katanya dengan suara bergetar. Pak Budi tersenyum dan menepuk bahunya. "Yang penting ibu dan bayinya selamat. Itu sudah cukup bagi saya." Kisah heroik Pak Budi tak berhenti di situ. Salah seorang warga yang menyaksikan kejadian itu merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, video tersebut menjadi viral. Ribuan komentar membanjiri unggahan itu. Banyak yang terharu dan memuji keberanian Pak Budi. "Polisi seperti inilah yang kita butuhkan." Salut untuk Pak Budi. Semoga selalu sehat dan diberkahi. Tak hanya itu, berita mengenai aksinya juga masuk ke berbagai media. Bahkan, pihak kepolisian memberikan penghargaan kepadanya atas aksi heroiknya. Namun bagi Pak Budi, penghargaan bukanlah hal yang ia cari. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia terhadap manusia lainnya," katanya saat diwawancarai media. Dan begitulah, kisah Pak Budi bukan hanya sekadar berita viral, tetapi juga bukti bahwa di dunia yang penuh hiruk-pikuk ini masih ada orang-orang yang rela membantu tanpa pamrih. Nah, kiranya sampai di sini saja cerita kita kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur mengambil sisi baiknya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.